Kalau Anda seorang investor di Indonesia, saya yakin nama TCPI atau PT Transcol Pacific ini pasti udah nggak asing lagi kan? Saham ini lagi jadi omongan di mana-mana. Bukan cuma karena naiknya gila-gilaan, tapi juga karena, jujur aja, bikin banyak orang bertanya-tanya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Apakah ini kesempatan emas atau justru sebaliknya? Coba lihat angka ini, plus 95,76% dalam setahun. Angka kayak gini nih yang bikin kita sebagai investor langsung melek. Tapi, investor yang cerdas gak cuma lihat angkanya, betul? Kita harus tanya, apa sih yang ada di balik kenaikan fantastis ini? Dan yang paling penting, apakah kenaikan ini wajar? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan bernilai jutaan dolar kalau boleh dibilang. Dengan harga yang udah terbang setinggi ini, kita wajib sebagai investor bertanya pada diri sendiri. Apakah valuasi segini tuh masuk akal? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita buat memecahkan misteri TCPI. Pertama, kita coba ngertiin dulu teka-teki valuasinya yang bikin pusing. Kedua, kita dalami manuver strategis mereka dari batu bara ke nikel. Ketiga, kita intip rapor keuangannya. Keempat, kita lihat apa mesin pendorong pertumbuhan mereka ke depan. Dan terakhir, baru deh kita tarik kesimpulan yang mudah-mudahan bisa bantu Anda ambil keputusan. Oke, kita mulai dari bagian yang paling bikin banyak orang garuk-garuk kepala, valuasi TCPI. Kenapa sih pasar sepertinya rela bayar harga yang mahal banget buat saham ini? Mari kita pecahkan teka-teki ini. Gampangnya gini, bayangin aja TCPI ini kayak jalan tolnya industri tambang di Indonesia. Mereka yang mastiin barang-barang tambang vital, kayak batu bara, dan yang paling penting untuk masa depan, nikel, itu bisa pindah dari lokasi tambang ke pabrik atau pelabuhan. Tanpa mereka, rantai pasoknya bisa macet. Dan kita nggak lagi ngomongin perusahaan kecil ya. Kapitalisasi pasarnya itu tembus 56,8 triliun rupiah. Biar kebayang, angka segitu tuh gede banget. Ini nunjukin betapa besarnya kepercayaan dan juga ekspektasi yang ditaruh pasar ke pundak perusahaan ini. Nah, ini dia inti permasalahannya. Rasio P per E atau Price to Earnings TCPI itu 485 kali. Artinya, investor rela bayar Rp485 untuk setiap Rp1 laba yang perusahaan ini hasilkan. Sekarang, bandingan sama rata-rata industrinya yang cuma 11 kali. Jomplang banget kan? Ini premium yang luar biasa besar. Pertanyaannya, apa yang membuat pasar sebegitu yakinnya? Oke, mari kita coba cari jawabannya. Dan jawaban dari teka-teki valuasi tadi, kemungkinan besar ada di perubahan fundamental bisnis yang sedang mereka lakukan. Ini adalah inti dari argumen para pendukung saham ini. Jadi, dulunya TCPI ini bisa dibilang rajanya angkutan batu bara. Lihat saja, lebih dari 96% kargo mereka itu batu bara. Bisnis inilah yang membesarkan mereka, ngasih pemasukan yang stabil, dan membangun fondasi operasional yang kokoh. Tapi, seperti kapal tanker raksasa, mengubah arah itu nggak gampang dan butuh waktu. Dan itulah yang sedang dilakukan TCPI sekarang. Mereka lagi melakukan pivot strategis, memutar haluan besar mereka dari pelabuhan batubara yang sudah sangat mereka kenal menuju samudra baru yang penuh potensi. Dan samudra baru itu adalah nikel. Perubahan haluan ini bukan kebetulan loh. Ini sejalan banget sama strategi besar pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi dan jadi pemain kunci di rantai pasok baterai dan mobil listrik global. Jadi, TCPI ini memosisikan diri untuk jadi bagian penting dari visi besar negara. Dan skala perubahan ini bukan main-main. Coba dengar kutipan dari direktur utamanya. Kontrak nikel jangka panjang ini bukan sekedar bisnis baru. Ini adalah sebuah game changer. Ini sinyal kuat bahwa TCPI udah nggak cuma coba-coba, tapi mereka sudah all in di bisnis nikel. Oke, ceritanya kedengeran menjanjikan banget. Tapi sebagai investor, kita nggak bisa cuma membeli cerita kan? Kita harus periksa angkanya mendukung nggak cerita indah ini. Yuk sekarang kita buka buku rapor keuangan TCPI. Ada yang menarik banget dari data ini. Coba perhatikan, pendapatannya hampir sama, cenderung stagnan. Tapi laba bersihnya justru loncat 37%. Ini pertanda bagus. Artinya apa? Artinya perusahaan ini berhasil jadi jauh lebih efisien. Setiap rupiah pendapatan sekarang bisa menghasilkan untung yang lebih besar.
Nah, disinilah kita harus mulai pasang mode hati-hati. Meskipun labanya tumbuh, valuasinya tetap terasa sangat-sangat tinggi. Dan lihat deh rasio utang terhadap ekuitasnya. 0,75 itu bukan angka yang kecil. Ini artinya, di balik cerita pertumbuhan yang indah ini, ada resiko finansial yang perlu kita waspadai. Pertumbuhan besar itu butuh bensin yang besar juga, yaitu modal. Sekarang mari kita lihat, dari mana TCPI akan mendapatkan dana untuk semua rencana ambisius mereka ini? Inilah fondasi pertumbuhan masa depan TCPI, kontrak-kontrak nikel raksasa ini. Yang perlu dicatat, ini bukan kontrak ecek-ecek 1-2 tahun. Ini komitmen jangka panjang yang memberikan kepastian pendapatan untuk bertahun-tahun ke depan. Ini benar-benar mengubah profil bisnis perusahaan secara total. Tentu saja, buat melayani kontrak segede itu, armada yang ada sekarang nggak akan cukup. Makanya TCPI berencana melakukan ekspansi besar-besaran. Mereka mau borong banyak kapal baru, dari kapal tunda dan tongkang, sampai kapal induk atau mother vessel. Dan semua ini jelas butuh modal yang luar biasa besar. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Rencananya adalah lewat aksi korporasi yang namanya private placement. Sederhananya, ini adalah cara perusahaan menerbitkan saham baru, lalu menjualnya langsung ke investor-investor besar yang terpilih. Nah, dana segar yang nanti didapat ini rencananya akan dipakai untuk 3 hal strategis. Pertama, buat bersih-bersih neraca keuangan dengan membayar sebagian utang. Kedua, tentu saja untuk membeli mesin pertumbuhan baru, yaitu armada kapal tadi. Dan ketiga, ini juga penting untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar, supaya lebih liquid dan mudah diperdagangkan. Oke, kita udah lihat ceritanya, udah periksa angkanya, dan sudah tahu rencana masa depannya. Sekarang adalah momen krusial untuk menimbang semuanya. Mari kita lihat argumen dari dua kubu. Kubu bull yang super optimis dan kubu bear yang super hati-hati. Investor yang optimis atau para bulls, mereka melihat sebuah perusahaan yang berada di posisi yang sempurna untuk menyambut gelombang ekonomi baru di Indonesia. Mereka melihat masa depan ada di nikel, mereka melihat kontrak yang solid sebagai jaminan, dan mereka melihat dukungan penuh dari kebijakan pemerintah. Sebaliknya, kubu bear atau mereka yang waspada akan fokus pada lampu kuningnya, valuasi yang selangit, kebutuhan modal dan utang yang sangat besar, dan satu hal yang krusial, kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi. Kenapa ini penting? Karena saat mayoritas saham hanya dipegang segelintir pihak, ini bisa jadi resiko tersendiri bagi kita investor retail. Pada akhirnya, TCPI ini adalah sebuah koin dengan dua sisi. Di satu sisi, ada narasi pertumbuhan yang sangat kuat, yang sejalan dengan masa depan ekonomi Indonesia. Tapi di sisi lain, ada harga saham yang sepertinya sudah mencerminkan semua optimisme itu, bahkan mungkin lebih. Pertanyaan untuk Anda sebagai investor adalah, apakah Anda percaya sedang membayar untuk pertumbuhan masa depan yang nyata, atau Anda khawatir terjebak dalam euforia pasar? Keputusan, seperti biasa, ada di tangan Anda.